Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak yang telah membalas salam dari Bu Dewi. Nah, semoga doa yang kita lantunkan di awal pembelajaran ini menghantarkan kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Kemudian kita awali dengan membaca doa belajar dan membaca surat Abasa ayat 1 sampai 21. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita pertama di pelajaran tarikh, ya ini sudah pertemuan kedua sebenarnya. Karena pertemuan pertama kemarin materinya Bu Dewi berikan di Google Classroom. Kita akan membahas materi kedua untuk pelajaran tarikh kelas 9 semester 1. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini materi yang akan Bu Dewi bahas yaitu cara penyebaran dan bukti masuknya Islam di Indonesia. Ya, kalau kemarin di materi yang pertama itu anak-anak membaca di Google Classroom, mungkin materinya adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas cara penyebaran dan bukti masuknya Islam di Indonesia. Nah, kita ulang lagi materi yang kemarin ya. Jadi sejarah masuknya Islam di Indonesia itu pada awalnya Islam itu masuk di Indonesia ini dibawa oleh pedagang Gujarat. Nah, kemudian lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Ya, jadi awal masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui para pedagang. Nah, kemudian Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Nah, kemudian kita akan masuk. Nah, dari mana saja Islam itu masuk di Indonesia ya? Yang pertama itu di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa itu Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa atau terkenal dengan Pantura ya, dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Habibullah. Kemudian di Mojokerto itu juga ditemukan ratusan makam Islam kuno. Nah, diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Nah, kemudian masuknya Islam yang kedua itu di Kalimantan. Ya, di Kalimantan ini Islam masuk melalui kota Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Jadi di daerah Kalimantan Barat memang kehidupan keagamaan di sana juga cukup kental ya di Kalimantan Barat. Ini karena masuknya Islam pertama kali memang dari Kalimantan Barat di Pulau Kalimantan. Kemudian di Kalimantan Timur itu Islam masuk melalui kerajaan Kutai. Ya, di sana ada kerajaan Kutai. Nanti kita akan mempelajari selanjutnya ya. Jadi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia nanti di pertemuan berikutnya akan kita pelajari. Nah, kemudian di Kalimantan Selatan Islam masuk melalui kerajaan Banjar, dan kemudian dari Kalimantan Tengah itu ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Setelah itu masuknya Islam di Pulau Sulawesi. Itu Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo ya. Nah, ini masuknya Islam di Indonesia. Nah, kemudian kita akan melihat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa bukti yang menyebutkan bahwa oh ini loh agama Islam itu ternyata memang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah surat Raja Sriwijaya. Nah, di sini diterangkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya kepada Umar bin Khattab. Suratnya itu berisi ucapan selamat atas terpilihnya Umar bin Khattab sebagai pemimpin Islam menggantikan Abu Bakar. Nah, kalau Khulafaur Rasyidin kan itu kita pelajari dulu pada waktu anak-anak masih kelas 7. Nah, kemudian bukti masuknya Islam ke Indonesia yang kedua adalah adanya makam Fatimah binti Maimun. Ya, ini ditemukan makam Islam di Kota Gresik. Nah, di batu nisan itu tertulis nama Fatimah binti Maimun. Nah, meninggalnya tahun 1082. Nah, di sini artinya dapat dipastikan bahwa pada akhir abad ke-11
Islam telah masuk ke Indonesia. Ya, dengan demikian dapat diduga bahwa Islam itu telah masuk dan berkembang di Indonesia sebelum tahun 1082. Ya, kalau kita kembali lagi di awal pembelajaran tadi bahwa Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau ke-8. Nah, ini ya melalui para pedagang. Nah, ini yang kedua. Kemudian bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia, bukti yang ketiga itu adanya makam Sultan Malik Al-Saleh. Ini makam Sultan Malik Al-Saleh yang berangkatan 1297 itu merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh pada abad ke-8. Nah, mengingat Malik Al-Saleh adalah seorang sultan, maka dapat diperkirakan bahwa Islam itu telah masuk ke daerah Aceh jauh sebelum Malik Al-Saleh mendirikan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, kemudian bukti yang berikutnya, nah mungkin anak-anak pernah mendengar ya, ini cerita Marco Polo ya. Cerita Marco Polo pada tahun 1092. Ini Marco Polo itu adalah seorang musafir. Ya ini ya, musafir dari Venesia atau Italia itu singgah di Perlak. Perlak itu daerah Malaysia. Dan beberapa di Aceh bagian utara. Marco Polo sedang melakukan perjalanan dari Venesia atau dari Italia ke negeri Cina. Kemudian ia menceritakan bahwa abad ke-11 Islam telah berkembang di Sumatera bagian utara. Ia juga menceritakan bahwa Islam itu telah berkembang sangat pesat di Jawa. Kemudian yang berikutnya adalah cerita Ibnu Battuta. Jadi pada tahun 1345 itu Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai. Ia menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap ulama dan rakyatnya. Di samping itu, ia menceritakan bahwa Samudra Pasai merupakan kesultanan dagang yang sangat maju. Di sana, Ibnu Battuta bertemu pedagang dari Cina, India, dan para pedagang dari Jawa. Ya, ini anak-anak sekalian, pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi, tadi yang kita bahas adalah cara penyebaran dan bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah, tarikh ya, ini kemarin sudah Bude bagikan materi 1. Nah, ini ya, ini materi 1. Kemarin hari Jumat memang Bude belum membagikan materi karena hari ini Bude ada Zoom. Nah, sekalian untuk Bude perlihatkan ya. Nah, ini adalah materi 1. Materi 1 dalam bentuk Word, nanti silakan kalian baca. Nah, proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah ini ya, ini untuk materi yang pertama kita di pelajaran tarikh. Kemudian untuk materi yang kedua itu adalah materi yang saat ini Bude sampaikan. Baik anak-anak sekalian, ini materi Bu Dewi pada pagi hari ini. Nanti silahkan dilihat di Google Classroom ya materinya. Kemudian tugas yang pertama nanti akan Bu Dewi sampaikan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Insya Allah ketemu lagi besok pagi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya ya. Tetap semangat, tetap istiqomah untuk belajar secara mandiri. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Marilah anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Terima kasih, selamat beraktivitas. Yang belum melaksanakan sholat sunnah duha, silahkan dilaksanakan sholat sunnah duhanya. Setelah ini silahkan dibuka Google Classroom-nya, dicek lagi ada materi pembelajaran yang baru atau tidak, kemudian ada tugas yang sudah dikerjakan atau belum. Itu ya, Bude akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beraktivitas ya. Bude tutup Zoom-nya.